Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3596 Alam Dao muncul. 9 leluhur. Hei! Desahan lembut, tidak keras tapi sepertinya bergema di telinga semua orang. Setelah mendengar desahan ini, para prajurit kerajaan Shenwu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat dan melihat sekeliling, seolah mencari orang yang mengerikan ini. Lin Bai, yang berdiri di bahu klon Dewa Raksasa, menoleh dan melihat ke kota kekaisaran. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu, bertubuh pendek, dengan tangan di belakang punggung, melangkah ke dalam kehampaan selangkah demi selangkah, berjalan menuju luar kota kekaisaran. Melihat lelaki tua ini datang, bahkan orang-orang di kerajaan suci pusat pun terlihat aneh karena mereka juga tidak mengenalinya. Di Jian Tianxi, Pak Tua Guzu berdiri berdampingan dengan Tuan Kekaisaran Naga Hijau melingkar di halaman, kepalanya terangkat, dan matanya bersinar ke arah kota kekaisaran. Leluhur ke-9 ada di sini. Setelah mendengar desahan ini, lelaki tua Guzu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Dao Jing turun tangan, dan Lin Duo serta Lin Bai berada dalam bahaya hari ini. Mata guru kekaisaran menjadi gelap dan dia berbisik, di benua kuno, tidak banyak alam Tao. Kecuali negara suci pusat, alam Tao lainnya tidak berani muncul di dunia, karena takut diperhatikan oleh sekte abadi kuno dan dibunuh terlebih dahulu. Hanya anggota keluarga kerajaan-kerajaan suci pusat, setelah budidaya mereka mencapai alam kuasi Dao, yang dapat langsung menggunakan lubang cacing teleportasi untuk memasuki sekte abadi kuno untuk berlatih selama mereka mau. Leluhur ke-9 ini awalnya adalah sosok dari 3000 tahun yang lalu. Bahkan mereka yang berada di alam Dao di benua Mangu sudah mati. Namun, ketika orang ini memasuki sekte abadi kuno, dia sepertinya mengalami perubahan drastis pada dirinya. Dunia spiritual. Dia terluka parah dan fondasi Dao-nya rusak. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke benua Mangu untuk mengurus dirinya sendiri. Keluarga kerajaan suci pusat di dunia spiritual juga memiliki niat untuk membiarkan dia kembali ke dunia spiritual. Benua Mangu untuk menjaga kerajaan suci pusat. Guru nasional bergumam pelan. Karena mereka berdua adalah orang kuat di alam Tao, Pak Tua Guzu dan guru nasional secara alami memiliki ketertarikan pada orang-orang di benua Mangu. Setiap gerakan dan setiap gerakan rahasia diketahui. Menurut kata-kata guru nasional, bukan karena tidak ada wilayah Tao di benua kuno, tetapi mereka khawatir setelah wilayah Tao muncul, mereka akan iri dengan kerajaan suci pusat dan membawa bencana yang mematikan. Faktanya, hal ini bukannya tidak berdasar. Selama berabad-abad, ada banyak orang jenius di benua kuno yang berhasil menembus alam Dao sendirian, tetapi hasil mereka serupa. Mereka semua pasti dibunuh oleh kerajaan suci pusat. Alasannya sangat sederhana. Sumber daya di benua kuno terbatas, dan tidak mudah untuk dilahirkan di alam Tao. Namun, setelah lahirnya setiap penganut Tao yang kuat, hal itu akan menyebabkan perubahan drastis di benua kuno, dan bahkan mengancam kekuasaan kerajaan suci pusat. Oleh karena itu, setelah kerajaan suci pusat menemukan alam Tao, mereka langsung melaporkannya kepada keluarga Zhao di dunia spiritual dan mengirim orang untuk membunuhnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang di benua Mangu menerobos alam Tao dan tidak lagi berani menunjukkan wajahnya. Hal ini juga mengakibatkan situasi saat ini di benua Mangu di mana alam Dao belum muncul dan alam kuasi Dao adalah rajanya. Tetapi Pangeran Rong, Kaisar Suci dan anggota keluarga kerajaan lainnya, setelah melihat lelaki tua itu, semuanya membungkuk dan memberi hormat, saya telah bertemu dengan leluhur ke-9. Saya telah bertemu dengan leluhur ke-9. Pangeran Rong, Pangeran ke-17, Yang Mulia Putra Mahkota, Del. Orang-orang membungkuk dan memberi hormat satu demi satu. Leluhur ke-9 sepertinya tidak memperhatikan niat Kaisar Suci, Pangeran ke-17, dan lainnya. Dia berjalan selangkah demi selangkah di depan semua orang dan berdiri di kehampaan. Ekspresi dingin muncul di wajah tuanya yang keriput, dan matanya yang keruh menatap Lin Duo dan putranya dari kejauhan. Lin Duo, aku tahu kamu menginginkan kebebasan, dan bahkan kerajaan suci pusat bisa memberimu lebih banyak. Tetapi hanya jika kamu menyerahkan harta karun itu. Serahkan atas harta karun itu, kamu, putramu, kamu istrimu dan saudara laki-lakimu semua akan menerima hadiah yang sangat besar, dan aku bahkan dapat bertindak sebagai jaminan untuk mengizinkan kalian semua memasuki dunia spiritual dan mencapai puncak yang lebih tinggi. Selama kamu menyerahkannya, aku bisa menjanjikan apapun yang kamu inginkan di benua kuno ini. Setelah leluhur ke-9 muncul, dia mengabaikan siapapun dan berkata langsung kepada Lin Duo dan Lin Bai. Wajah Lin Bai serius, telapak tangannya diam-diam diletakkan di atas tas penyimpanan, siap berangkat. Mata Lin Duo tenggelam, dan dia berbisik, bagaimana jika saya tidak menyerahkannya?
Suara Jiu leluhur dingin, kami telah kehilangan kesabaran. Jika Anda tidak menyerahkannya, maka dunia akan musnah dengan darah. Hari ini, semuanya siapapun yang datang ke kerajaan suci pusat, tidak peduli siapa mereka, harus mati. Patriark ke-9 tampak muram, dan kata-katanya tajam dan keras. Suaranya seperti palu yang berat, menghantam hati semua orang, membuat wajah semua orang menjadi pucat, dan mata mereka tidak bisa menahan rasa takut. Wajah Lin Duo sangat serius. Melihat semua kerabat dan teman di sekitarnya, memang sulit untuk menentukan pilihan. Sepertinya sulit bagiku untuk memilih, jadi kenapa aku tidak memilih? Lin Bai sepertinya melihat kesulitan Lin Duo dan langsung tersenyum. Lin Duo tertegun dan memandang Lin Bai dengan heran. Lin Bai tersenyum, mengeluarkan labu hijau dari tas penyimpanan, dan berkata sambil tersenyum masam, awalnya, saya pikir persiapan ini mungkin berlebihan, tapi sekarang sepertinya lebih baik mempersiapkannya. Senior, turunlah ke tengah. Ketika kami berada di kerajaan suci, kami menganggap bahwa seorang Tao yang kuat mungkin akan campur tangan, jadi kami menyiapkan sebotol anggur yang baik untuk Tao yang kuat ini. Setelah mengatakan itu, Lin Bai membuang kendi itu dan memukul 9 leluhur. Jiu leluhur mencibir, matanya terfokus, dan sebuah kekuatan menghantam labu hijau itu tanpa terlihat. Kekuatan alam Tao sangatlah menakutkan. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan senjata magis di benua kuno. Namun, ketika mengenai labu hijau, hanya membuat labu hijau tersebut bergetar beberapa kali tanpa meninggalkan satu celah pun. Hah! Jiuzu tertegun, sedikit sulit dipercaya. Dan pada saat berikutnya, labu hijau itu bergetar beberapa kali, gabusnya tiba-tiba terbang, dan sungai kuning keruh yang mengalir panjang keluar darinya. Dan di sungai yang panjang itu, satu demi satu prajurit berkulit hitam yang sangat ganas mengambang di air, memandangi manusia di bumi. Sisa-sisa mayat terkubur di sungai. Mata Jiu leluhur berbinar. Prajurit hitam. Lin Duo juga merasa ngeri. Jiuzu dan Lin Duo secara alami mengenal prajurit kulit hitam ini. Saat itu, Lin Duo dan 18 Dewa Taoshan pergi ke Sungai Zombie. Konon Lin Duo dan yang lainnya juga mengambil banyak harta dari Sungai Zombie pada saat itu, yang membuat Hei Tian Lao para leluhur sangat khawatir. Bagaimana kamu bisa membuat prajurit kulit hitam melayanimu? Lin Duo merasa sulit dipercaya. Ketika dia pergi ke kubur sungai mayat, semua prajurit kulit hitam ini pada dasarnya kejam, terutama para prajurit dari benua kuno yang menolak untuk patuh, apalagi membiarkan mereka menyerah, meskipun mereka mendekati sungai zombie, mereka akan menyerang mereka. Selama mereka manusia, selama harga yang ditawarkan cukup menarik, mereka tentu bisa melayani. Lin Bai tersenyum lembut dan memandang leluhur Hei Tian dengan bangga. Pada saat ini, nenek moyang Hei Tian melayang keluar dengan tubuh mayat yang mengapung di sungai, berdiri dengan gagah di antara langit dan bumi, aura Tao di tubuhnya menghancurkan langit dan bumi. Ingat janjimu. Leluhur Hei Tian menatap tajam ke arah Lin Bai. Lakukan urusanmu. Lin Bai berkata dengan marah, dan segera memerintahkan ketiga pasukan itu untuk keluar dengan seluruh kekuatan mereka dan bergegas keluar dari ibu kota dewa. Bab 3597, Jalan Menuju Neraka masih panjang. Lin Duo melihat kemunculan Patriark Hei Tian dan para pejuang kulit hitam, melihat kota yang penuh dengan pejuang aspirasional, dan melihat 7 pangeran militer memimpin dalam mengkhianatinya. Semua ini mengejutkan Lin Duo hari ini. Mata Lin Duo sepertinya berubah saat dia melihat Lin Bai kali ini. Seolah-olah Lin Bai yang berdiri di depannya sekarang bukan lagi Lin Bai yang dia ingat di kota Lingqi. Kamu benar-benar telah mempersiapkan banyak hal. Lin Duo berkata kepada Lin Bai dengan serius, dengan sedikit emosi dalam kata-katanya. Lin Bai tersenyum dan berkata dengan lembut, jika aku tidak mempersiapkan lebih banyak, tidak akan mudah untuk merebut seseorang dari tangan Raja Neraka. Kamu sudah dewasa. Kamu sudah cukup umur untuk mandiri. Lin Duo tersenyum bahagia, aku bahkan merasa kamu sudah cukup dewasa sehingga aku bisa mengagumimu. Hahaha, seseorang lebih baik daripada manusia. Putra Lin Duo saya secara alami lebih baik dari saya. Lin Duo menepuk Lin Bai di bahu dan berteriak. Dia tertawa dan melirik ke arah Fu Qingxuang, Li Zhengyi, Lan Ling dan yang lainnya satu per satu. Matanya sangat bangga, seolah dia sedang pamer kepada mereka, lihat, anakku, betapa luar biasa dia. Lan Ling dan Fu Qingxuang mengangguk sedikit. Mereka menyaksikan Lin Bai datang jauh-jauh. Kesedihan dan kesulitan selama periode ini cukup membuat banyak orang pingsan, tetapi Lin Bai selamat. Dia tidak hanya bertahan hidup, tetapi dia juga keluar dari neraka, membawa pedang dan amarahnya untuk mengubah langit dan bumi menjadi abu. Li Zeng tetap tenang dan menatap Lin Bai dengan tenang, dengan ekspresi yang agak rumit.
Ketika Lin Bai datang ke Kunsu, ketika Li Zengyi melihatnya pertama kali, dia tahu bahwa dia adalah putra Li Subai karena matanya sangat mirip dengan mata Li Subai, tetapi Li Zengyi tidak dapat mengenalinya. Tidak ada seorang pun di Kunsu dia tahu berapa banyak mata-mata dari kerajaan suci pusat yang mengawasi setiap gerakan Li Zengyi. Karena keberadaan mata-mata inilah Li Zengyi bahkan tidak berani keluar dari Kunsu selama ini, dia takut saat berikutnya dia keluar dari Kunsu, pasukan kerajaan suci pusat akan datang ke Dongzu. Terlebih lagi, saat Lin Bai berada di Kunsu, Li Zengyi membantu Lin Bai menyembunyikan identitasnya di Weibo, memberikan kesan pada Mo Wensen bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Lin Bai, bahkan memerintahkan Lin Bai untuk diburu. Sebagai paman kandung Lin Bai, dia secara pribadi memerintahkan perburuan keponakannya. Saat itu, Li Zengyi tidak tahu seberapa besar rasa sakit dan pergumulan yang ada di hatinya. Karena itu, ketika Lin Bai melihat Li Zengyi hari ini, ekspresinya suam-suam kuku, yang dipahami Li Zengyi. Beberapa pertanyaan bisa dijawab, dan beberapa kesalahpahaman bisa dijelaskan, namun Li Zengyi tidak perlu menjelaskan, karena Li Zengyi tidak mau repot menjelaskan sama sekali. Dia adalah penguasa kontemporer Kunsu. Dia adalah seorang jenius yang mendominasi dunia lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia sombong selama-lamanya dan memandang rendah rakyat jelata. Kemegahannya yang tiada taraf sudah cukup untuk mengejutkan keabadian. Bagaimana bisa seperti itu? Seseorang dijelaskan kepada orang lain. Selain itu, Li Zengyi memiliki cukup kotoran di tubuhnya, meskipun lebih sedikit, itu tidak masalah baginya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Li Zengyi berlutut dan menyerah untuk melestarikan keberadaan silsilah Kunsu. Berapa banyak orang yang menunjuk hidungnya dan berteriak, "Kamu adalah pengkhianat." Berapa banyak orang yang menyodok tulang punggungnya dan berteriak, "Kamu adalah pengkhianat." Pengecut sekali. Namun mereka tidak tahu seberapa besar keberanian yang dibutuhkan Li Zengyi untuk berlutut. Kunsu adalah rumahnya, rumah Li Subai, rumah Lin Duo dan Lin Bai, dan rumah 18 Dewa Taoshan. Dia harus melestarikan Kunsu, melestarikan warisan keluarga Li, dan melestarikan semua yang dia bisa. Selama hal-hal ini dapat dilindungi, tidak peduli berapa banyak air kotor atau kata-kata kotor yang digunakan, Li Zengyi akan menertawakannya. Leluhur Heitian, aku akan menyerahkan ahli alam Tao di kota Tuhan padamu. Ayo pergi. Setelah Lin Bai berkata kepada leluhur Heitian, dia memerintahkan ketiga pasukan untuk bergegas keluar dari kota Tuhan dengan seluruh kekuatan mereka. Melihat pasukan kerajaan Shenwu berbaris lagi, wajah 9 leluhur menjadi gelap, dan dia mengambil satu langkah maju untuk mengejar, tetapi pada saat itu, leluhur Heitian berhenti di depannya. Apakah kamu mencari kematian? Jiu Zhu berkata dengan nada meremehkan. Aku ingat kamu. Ribuan tahun yang lalu, kamu datang ke sungai zombie. Leluhur Heitian menatap wajah leluhur ke-9. Meski usianya agak tua, masih ada orang seperti itu dalam ingatan leluhur Heitian. Aku ingat ketika kamu datang ke sini, kamu berharap sungai zombie akan dimanfaatkan olehmu, dan kamu bahkan mengancam kami. Jika kami tidak dimanfaatkan olehmu, kamu akan membunuh kami. Sayang sekali, kami abadi. Kata Heitian. Sambil terkekeh. Mendengar leluhur Heitian menyebutkan kejadian masa lalu, leluhur Jiu terlihat sedikit marah. Dia memang pernah ke sungai pemakaman mayat saat itu, dan berharap untuk memulihkan para pejuang di sungai pemakaman mayat, tetapi dia terlalu ceroboh. Dia tidak tahu bahwa ini prajurit kulit hitam sedang mengubur mayat Jiang Nei abadi, sedemikian rupa sehingga saat itu, dia hampir terluka parah oleh Patriark Heitian, melarikan diri karena malu, dan hampir kehilangan nyawanya. Saya telah dititipi oleh seseorang hari ini, mohon tinggal. Leluhur Heitian melihat Jiu Zhu terdiam dan langsung terkekeh. Kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Aku menyarankan kamu untuk tidak mencari kematian. Kata Jiu Zhu dingin. Aku tahu. Itu sebabnya aku tidak berencana membunuhmu. Leluhur Heitian terkekeh. Leluhur ke-9 bergerak dan ingin melewati leluhur Heitian untuk mengejar Lin Duo, tetapi leluhur Heitian seperti gangren yang menempel di tulangnya, menghantuinya. Zhao Chenhai, segera pimpin orang untuk menghentikan Lin Duo dan yang lainnya. Setelah saya mengurus orang ini, saya akan datang membantu Anda. 9. Leluhur tidak punya pilihan selain membiarkan Kaisar Suci memimpin orang untuk menghentikan mereka. Prajurit kulit hitam, hentikan mereka. Leluhur Heitian melambaikan lengan bajunya, dan prajurit kulit hitam yang tak terhitung jumlahnya di sungai zombie terbang berkelompok, menghentikan sebagian besar yang kuat. Namun, Kaisar Suci dan yang lainnya telah melarikan diri dari kendali prajurit hitam dan mengejar Lin Bai dan yang lainnya. Tentara kerajaan Shenwu melarikan diri dengan panik, dan tentara kerajaan Suci Pusat mengejar dan membunuh mereka dengan ganas.
Hal ini satu demi satu menyapu separuh kota Tuhan dan menyebabkan keributan. Sebagian besar dari hal ini berlanjut hingga hari ini, dan sekarang seluruh benua kuno mengetahui bahwa seseorang sedang menyerang kota kekaisaran kerajaan suci pusat. Keluarga Dewa Pedang, keluarga Dewa Racun, Akademi Dongzu dan banyak kekuatan kuno lainnya di benua kuno mau tidak mau memfokuskan pandangan mereka pada ibu kota dewa, memperhatikan pertempuran ini. Dan hampir sebagian besar orang yang memperhatikan pertempuran ini adalah makhluk alam Dao. Bunuh! Bunuh! Di kota Tuhan, teriakan pembunuhan memekakkan telinga. Para jenderal akan berjuang untuk keluar dari kota kekaisaran, melewati istana kaisar, dan berperang keluar dari ibu kota ilahi. Perjalanannya panjang, seperti jalan menuju neraka, tanpa akhir yang terlihat. Dalam periode pertempuran dan pelarian yang panjang, pasukan kerajaan Shenwu dirusak satu demi satu. Ada lebih dari 50.000 ahli alam aspirasi, tetapi sekarang tidak ada 5.000 yang tersisa. Adapun tentara setelah pemberontakan 7 pangeran militer, sekarang lebih seperti sepotong pasir yang berserakan, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Di sisi kerajaan suci pusat, puluhan juta pasukan yang dipimpin oleh 11 penguasa militer kelas 1 sekuat pelangi, membunuh kerajaan Shenwu dan mundur dengan mantap. Kaisar suci berbaris sendiri, segel giok terangkat tinggi, dan kekuatan prajurit ilahi mengguncang langit dan bumi, tak tertandingi. Ledakan. Dengan suara keras, Kaisar Suci memegang segel giok di tangannya dan turun dari atas, membunuh ribuan orang di pasukan kerajaan Shenwu dengan satu pukulan. Wajah Lin Bai bersinar, dan dia berkata dengan dingin, sepertinya jika kita tidak berurusan dengan orang ini, kita tidak bisa meninggalkan kota Tuhan dengan mudah. Paman, tolong bawa orang tuaku dan terus bergerak maju. Aku akan tinggal. Tahan Kaisar Dewa untuk sementara waktu. Lin Bai berbisik. Bab 3598 Pertarungan Sengit dengan 16 Alam Kuasi Dao. Lin Bai melangkah dan turun dari bahu klon Dewa Raksasa. Lin Bai sudah kembali, ayo kita keluar bersama. Seru Aning. Aku akan tinggal bersamamu. Li Zengyi berjalan keluar dan berkata dengan wajah dingin. Lin Bai berbisik, tempat ini tidak jauh dari gerbang kota ibu kota ilahi. Jika kita terus membiarkan Kaisar Suci dan yang lainnya ikut campur, mungkin kita akan dihentikan oleh mereka ketika kita bergegas keluar dari ibu kota ilahi. Saya akan tinggal dan menghentikan sebagian besar dari mereka. Kamu bergegas masuk. Setelah meninggalkan kota para dewa, aku akan mundur, dan aku akan kembali kepadamu saat itu. Paman, jangan khawatir, aku punya cara untuk melarikan diri dengan bebas. Selain itu, saya juga mengatakan bahwa selama saya tidak ingin mati, tidak ada cara bagi saya untuk bertahan hidup di benua kuno ini. Tidak ada yang bisa membunuh saya, bahkan jika alam Dao datang, saya tidak takut. Lin Bai tampak menakutkan dan ganas, turun dari klon Dewa Raksasa, dan berdiri dengan bangga di udara, menunggu Kaisar Suci dan yang lainnya mengejarnya. Percayalah padanya. Ayo pergi, terobosan itu penting sekarang. Lan Ling memandang Li Zengyi dan berbisik. Wajah Li Zengyi bersinar terang. Setelah berpikir sejenak, dia kembali ke klon Dewa Raksasa dan dengan cepat menerobos dan meninggalkan ibu kota dewa. Lin Bai berdiri dengan bangga di udara, menyaksikan Kaisar Suci, Raja Naga, Raja Phoenix, Pangeran Rong, Pangeran Mulia, dan 11 penguasa militer kelas 1 semuanya mendekatinya. Lin Bai mengangkat pedangnya dan berkata dengan suara dingin, semuanya, berhenti. Dia menatap Lin Bai dengan ekspresi dingin. Matanya terbakar amarah. Pangeran Rong menarik napas dalam-dalam, matanya sangat dingin dan menggigit. Sang pangeran mencibir di bibirnya, tidak berkata apa-apa, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura suram. Raja Naga dan Raja Phoenix memiliki ekspresi berbeda, sedangkan pangeran militer lainnya memiliki ekspresi dingin. Hanya Tai Jianhou yang memandang Lin Bai dengan ekspresi yang sangat rumit. Di masa lalu, Tai Jianhou juga sangat menghargai Lin Bai, dan bahkan berpikir untuk menjadikannya menantunya. Namun, dia tidak menyangka hal ini tidak akan terjadi. Cukup dalam 1 tahun, orang ini mampu menciptakan gelombang besar di ibu kota dewa, yang sungguh mengejutkan. Pangeran Rong, Pangeran Mulia, kalian berdua tinggal di sini untuk menangani Lin Bai, dan kalian semua akan terus mengejar Lin Duo bersamaku. Kaisar Suci melirik Lin Bai, dan segera meninggalkan kedua pangeran itu ke belakang. Terus kejar Lin Duo. Pergi. Pangeran Rong dan Pangeran Gui bukanlah kesemek yang lembut, keduanya berada di alam kuasi Dao, mudah bagi Kaisar Suci untuk berurusan dengan Lin Bai, seorang pejuang di alam bertujuan tingkat ke-7. Tapi saat Kaisar Suci bergerak, pedang dingin Lin Bai menebas dengan tajam. Cahaya pedang yang menusuk melintas di antara langit dan bumi, menakjubkan dan menakutkan. Kaisar Suci dan 11 pangeran militer lainnya tidak bisa tidak terlihat pucat.
Mereka tidak percaya bahwa Lin Bai memiliki kekuatan seperti itu. Tuan Naga, saya menyarankan Anda untuk tidak datang ke air berlumpur ini, jika tidak, pedang tidak memiliki mata. Tuan. Pedang besi, Anda dan saya berada di kamp yang berbeda. Kita ditakdirkan untuk menjadi musuh. Saya telah menyinggung Anda. Di antara orang-orang yang mengejarnya, hanya Raja Naga dan Tai Jianhou yang berteman dengan Lin Bai, jadi sebelum mengambil tindakan, Lin Bai menyapa. Pedang besi Markis menghela nafas tak berdaya, Lin Bai, situasi keseluruhan telah diputuskan, kamu telah kalah. Lin Bai terkekeh, aku masih hidup, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku kalah? Raja Naga berkata dengan lemah, Tuan Naga, apakah Anda berencana untuk bertarung melawan 16 prajurit alam kuasi Dao kami sendirian? Mengapa tidak? 16 limbah yang diikat menjadi satu bukanlah limbah, kan? Lin Bai menghunus pedang iblis, dia tersenyum dingin. Hahaha, nadanya keras sekali. Ayahmu tidak begitu sombong saat itu. Jika itu masalahnya, maka kami akan bekerja sama untuk menanganimu dan membunuh ayahmu. Kaisar Suci mengertakkan gigi dan meraung, hanya 7 calon tingkat. Prajurit, kamu berani membuat kesalahan di depan kaisar ini, kamu hanya mencari kematian. Kaisar Suci dan 16 prajuritnya di alam kuasi Dao harus berurusan dengan seorang prajurit di tingkat ke-7 dari alam kuasi Dao. Alam Ascension apa kesulitannya? Segera, Kaisar Suci mengorbankan segel giok dan melemparkannya ke arah Lin Bai. Pada saat ini, ilmu pedang yang tak terkalahkan mulai bekerja pada Lin Bai, memungkinkan budidaya Lin Bai mencapai puncak alam aspirasi. Dua pedang terbang ditebas pada saat yang sama, menjatuhkan segel giok, dan salah satu pedang terbang pedang bahkan merobohkan segel gioknya. Kaisar Suci dipukuli sampai dia muntah darah dan terbang dengan panik. Ilmu pedang yang tak terkalahkan. Anggota keluarga Dewa Pedang. Kaisar Suci menatap tajam ke arah Lin Bai. Kalian semua harus mati. Mata Lin Bai tajam, dia memegang pedang terbang di tangannya, guntur ilahi 5 warna melayang di tubuhnya, dan 2 pedang terbang mengikutinya seperti bayangan, membunuh salah satu militer tuan bernama Yuan Kanghou. Klik. Guntur ilahi melewati langit, dan Yuan Kanghou mendengus dingin semburan asap kuning memenuhi seluruh tubuh, dan gelombang udara bergulung menjadi kepalan besar dan menghantam Lin Bai. Cahaya pedang itu dingin dan menusuk tulang, dan seberkas cahaya pedang menembus tinju dan langsung menuju ke penguasa militer. Ekspresi Yuan Kanghou berubah drastis dalam sekejap, dia tidak percaya Lin Bai menerobos serangannya dengan begitu mudah, dan dalam sekejap, dia beralih dari bertahan ke menyerang dan menikamnya dengan pedang dingin. Yuan Kanghou segera mengeluarkan sejumlah besar harta dari tas penyimpanan untuk melawan. Harus dikatakan bahwa pangeran militer alam kuasi Dao ini memegang posisi tinggi dan memiliki lebih banyak harta daripada penguasa penjara hitam. Penguasa neraka hitam sangat kuat, tetapi dia hanya memiliki keterampilan pedang yang kuat dan tidak memiliki banyak cara bertahan, sehingga Lin Bai dapat dengan mudah membunuhnya. Sebaliknya, kumpulan pangeran militer ini selama bertahun-tahun, ditambah dengan pengalaman mereka di medan perang, membuat mereka sangat nyaman dalam menghadapi situasi saat ini. Untuk sesaat, Lin Bai bertarung sengit dengan Kaisar Suci, 11 pangeran militer, Raja Naga, dan Raja Phoenix. Setiap orang adalah tuannya sendiri. Meskipun mereka memiliki persahabatan dengan Raja Naga dan Markis Pedang Besi, persahabatan kecil itu tidak cukup untuk membuat mereka berpindah pihak dan membantu Lin Bai. Lin Bai berada dalam pertarungan yang sulit, tetapi 16 prajurit alam kuasi Dao tidak dapat membunuh Lin Bai untuk sementara waktu. Kedua belah pihak menemui jalan buntu di udara. 16 prajurit alam kuasi Dao mengepung kekuatan tersebut, dan kekuatan besar mengguncang seluruh kota dewa, dan gelombang guncangan tanah dan guncangan gunung terus menyebar. Saat Lin Bai sedang dalam pertarungan sengit di sini. Di loteng di kejauhan, 3 dari 4 wanita memandang Lin Bai dengan cemas. Keempat wanita ini jelas adalah Zhao Yue, Tai Lang, Hong Su, dan Jian Ruohan. Zhao Yue tersenyum diam-diam, dan dengan pandangan sekilas dari sudut matanya, dia melihat kekhawatiran di wajah 3 orang lainnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, jangan khawatir, berdasarkan pemahaman saya tentang Lin Bai, dia akan tinggal untuk menangani 16 alam kuasi Dao ini sendirian. Prajurit, dia pasti memiliki kepercayaan dirinya sendiri, jika tidak, dia tidak akan mati. Hong Su berkata dengan sedikit khawatir, mengapa 18 Dewa Taoshan tidak pergi beberapa orang untuk membantunya. Zhao Yue berkata sambil tersenyum pahit, mereka semua punya terlalu banyak waktu untuk mengurus diri mereka sendiri. Meskipun Lin Bai menghentikan 16 prajurit ranah kuasi Dao ini, ada ribuan prajurit ranah kuasi Dao di ibu kota dewa, terutama kelompok pembunuh naga, yang sangat kejam.
Jika mereka adalah 18 Dewa Taoshan, jika mereka semua tetap membantu Lin Bai, maka pasukan kerajaan Shenwu mungkin akan dibunuh oleh divisi pembunuh naga sebelum mereka bisa keluar dari kota kekaisaran. Kebetulan energi kerajaan suci pusat dan keluarga kerajaan ada di sini sekarang, dan kita bisa memanfaatkan ini. Jika Anda punya kesempatan, diam-diam pergi ke Gunung Jishi dan pergi ke dunia roh. Kata Zhao Yue sambil tersenyum. Aku tidak akan pergi sampai Lin Bai aman. Tai Haitang berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia sangat suka menimbulkan masalah, dia tidak akan pernah aman. Zhao Yue tersenyum diam-diam. Mata Hongsu berkilat, dan dia melihat Yuan Kanghou memanfaatkan ketidaksiapan Lin Bai dan melukai Lin Bai. Dia segera berkata dengan cemas, dia terluka. Zhao Yue berkata dengan senyum tak berdaya, cedera kecil itu tidak bisa diselamatkan dengan dia. Hidup. Tubuh Tai Haitang dipenuhi dengan cahaya merah menyala, mengembun menjadi busur dewa yang menyala-nyala, tampak siap untuk berangkat. Dan pada saat ini, ketiga wanita itu tiba-tiba merasakan udara di loteng langsung membeku menjadi es. Ketiga wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping dan melihat Jian Ruohan terbang menjauh, membawa udara dingin yang tak terbatas, bergegas menuju Yuan Kanghou. Kemanapun Jian Ruohan lewat, esnya menggigit, dan semua loteng berubah menjadi patung es saat ini. Bab 3599 keindahannya tetap sama. Rasa dingin yang menggigit dengan cepat melanda dari kejauhan, menarik perhatian Kaisar Suci, Lin Bai, dan lainnya. Tanpa sadar, pada saat ini, Lin Bai, Kaisar Suci dan yang lainnya semua menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita berpakaian putih bergegas ke arahnya dari kejauhan. Kekuatan es yang muncul dari tubuhnya membekukan semua yang dia lewati. Semua paviliun dan jalan berubah menjadi es patung. Wanita ini mengenakan topeng kecantikan berwarna putih keperakan, dengan 3.000 rambut seputih salju tergerai di bahunya. Dia mengenakan pakaian putih dan memiliki lekuk tubuh yang sempurna. Dia luar biasa dan heroik. Dia memegang pedang yang membuat jantung berdebar-debar di tangannya. Kekuatan pedang yang menakutkan. Dia bergegas ke medan perang dengan cepat dan melewati kerumunan. Semua orang tidak bisa menghindari terluka oleh kekuatan es. Dalam sekejap, dia muncul di depan Yuan Kanghou, tangan gioknya dengan kuku hitam mencubit leher Yuan Kanghou, matanya dingin dan menusuk tulang. Berani menyakitinya. Suara dinginnya memenuhi telinga Yuan Kanghou seperti suara ajaib. Yuan Kanghou terkejut dan wajahnya penuh kepanikan, terutama ketika dia merasakan darah di sekujur tubuhnya dengan cepat mengembun. Bahkan meridian, dantian, dan ramuan surgawinya membeku pada saat ini, dan kekuatan kultivasi dalam aspirasional alam dengan cepat menghilang dari tubuhnya layu, dan nafas kehidupan meninggalkannya. Kaisar Suci dan Pangeran Rong memandang dengan penuh perhatian dan melihat saat Jian Ruohan meraih Yuan Kanghou, lapisan es menyebar dari kaki Yuan Kanghou dan secara bertahap membekukan seluruh tubuhnya. Yuan Kanghou cemas dan ingin mengeluarkan banyak senjata sihir pertahanan, tapi saat ini dia merasa tangannya tidak lagi bisa dikendalikan. Dengan matanya ketakutan, dia mencoba menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak, "Yang mulia, selamatkan aku!" Bang! Begitu Yuan Kanghou mengucapkan kata-kata ini, seluruh tubuhnya berubah menjadi patung es. Dengan kekuatan yang kuat di tangan Jian Ruohan, itu meledak dan berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya, yang berdenting di tanah. Kekuatan apa ini? Bunuh seorang kuasi Taois secara acak. Wajah Kaisar Suci dan Pangeran Rong tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka, dan mereka bahkan lebih takut pada Jian Ruohan daripada Lin Bai. Jian Ruohan berbalik tanpa ekspresi, dan menatap Lin Bai di udara dengan matanya yang kejam dan dingin. Tapi saat matanya bersentuhan, Jian Ruohan tanpa sadar memalingkan wajahnya, seolah dia menghindarinya. Tatapan Lin Bai. Serahkan tempat ini padaku, kamu harus segera mengevakuasi ibu kota para dewa. Jian Ruohan berhenti menatap Lin Bai dan menatap Kaisar Suci, Pangeran Rong dan yang lainnya dengan mata dingin. Ruohan, apakah kamu bersembunyi dariku? Meskipun Jian Ruohan sekarang meniru Lin Bai dan mengenakan topeng di wajahnya, saat Jian Ruohan mengambil tindakan, Lin Bai langsung mengenalinya. Mendengar Lin Bai memanggil namanya, seluruh tubuh Jian Ruohan gemetar dan matanya sedikit panik, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Lin Bai dalam kondisinya saat ini. Kultivator kendo wanita yang dulunya luar biasa di Linggong telah disiksa oleh racun dan menjadi tidak manusiawi. Jian Ruohan tidak ingin Lin Bai melihat penampilannya saat ini, baik manusia maupun hantu. Dia awalnya ingin menghilangkan racun di tubuhnya dan kemudian datang untuk mencari Lin Bai, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum detoksifikasi dimulai, Lin Bai memimpin pasukannya untuk menyerang di ibu kota dewa. Jian Ruohan tidak berniat melakukan detoksifikasi sekarang, dan hanya ingin datang ke sini untuk menemukan Lin Bai.
Setelah kita berpisah di Lingdong, kamu sepertinya menghindariku ketika kita tiba di Lingnan. Kenapa? Lin Bai menatap Jian Ruohan dan bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Jian Ruohan tetap bergeming dan menanggapinya dengan acuh tak acuh. Faktanya, Jian Ruohan tidak pernah mengakui identitasnya di depan Lin Bai dan tidak pernah mengatakan bahwa dia bukan dia. Ini sangat misterius. Aku merasa kamu sangat kedinginan, dan sepertinya kamu tidak merasakan nafas kehidupan apapun. Apa yang terjadi padamu? Lin Bai mengerutkan kening dan berkata dengan nada mendesak. Mata indah Jian Ruohan bersinar pada saat ini, dia menatap Kaisar Suci dan berkata dengan dingin, hati-hati. Lin Bai berbalik dengan cepat dan melihat Kaisar Suci mencibir dan mendorong segel giok untuk menyerang. Jian Ruohan menghempaskan Lin Bai dengan telapak tangannya, dan menebaskan pedang di tangannya ke langit. Cahaya pedang yang sangat dingin bertabrakan dengan segel giok, dan ledakan suara keras yang mengguncang bumi meletus. Jian Ruohan dan Kaisar Suci keduanya terlempar ke belakang setelah pukulan ini. Yang lain ingin mati. Karena kalian semua ingin mati, aku akan memberikan kalian semua hari ini. Kaisar Suci meraung dengan gigi terkatup. Memanggil. Tiba-tiba, sebuah roket dengan panas terik menembus kehampaan dari kejauhan dan melesat ke arah Kaisar Suci. Seluruh tubuh Kaisar Suci terasa dingin, dan reaksi naluriahnya untuk bertahan hidup memaksanya untuk melarikan diri dengan cepat. Tetapi pada saat kritis ini, roket menghantam juniornya, meninggalkan daging dan darah yang hangus. Kaisar Suci juga meludahkan seteguk darah, dengan tatapan tajam di matanya. Menatap ke kejauhan di belakangnya. Jauh di belakang Kaisar Suci, di atap sebuah paviliun, seorang wanita yang mengenakan baju besi kulit memandang Kaisar Suci sambil mencibir. Di tangannya, dia memegang busur dewa yang seluruhnya terbuat dari api, yang sangat menarik perhatian. Tai Haitang, bukankah kamu berada di tanah pengasingan? Terakhir kali Lin Bai kendo Tai Haitang masih berlatih di tanah pengasingan 10.000 kerajaan. Saat itu, Lin Bai ingin membawa Tai Haitang kembali ke kerajaan Shenwu, tapi dia menolak. Terima kasih kepada Yang Mulia Kaisar Xiao untuk ini. Setelah dia menyatukan Dongzhou, akankah ada tempat pengasingan di wilayah semua negara? Tai Haitang berjalan mendekat dengan busur dewa di tangan dan berkata sambil tertawa. Tapi ada beberapa hal yang Tai Haitang tidak beritahukan pada Lin Bai, dia diundang oleh Zhao Yue. Faktanya, setelah Kaisar Xiao menyatukan Dongzhou, tanah pengasingan secara sukarela mengumumkan penyerahannya. Pada saat itu, Tai Haitang awalnya ingin berkeliling untuk mencari jejak Lin Bai, tetapi di tengah jalan dia bertemu Zhao Yue, mengatakan bahwa Lin Bai ada di dalam dewa. Saat itu, Zhao Yue dan Jian Ruohan berencana pergi ke Sendu, jadi ketiga gadis itu pergi bersama. Setelah tiba di ibu kota dewa, Zhao Yue menemukan Hong Su lagi dan membentuk mereka berempat. Pada saat ini, semburan musik piano yang indah terdengar perlahan dan halus, bergema di telinga semua orang. Suara pianonya lembut dan mengharukan, memabukkan bahkan menghipnotis. Pangeran Rong dapat mendengar musik piano, dan wajahnya yang galak menjadi sangat lembut saat ini, dan kerutan di keningnya perlahan mengendur. Wajahnya tampak lelah, seolah-olah dia akan tertidur, tetapi tiba-tiba, perasaan fatal muncul dalam diri pangeran. Hati Rong perasaan bahaya segera membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak bagus. Pangeran Rong berseru dan buru-buru mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Dalam sekejap, sebilah pedang tak kasat mata melewati pipi Pangeran Rong, meninggalkan bekas darah. Jika Pangeran Rong tidak menyadarinya dan menghindarinya tepat waktu, pedang tak kasat mata ini mungkin telah membunuh Pangeran Rong. Ini adalah lagu pembunuh iblis Dasun Tianyin dari 17 musisi. Begitu Kaisar Suci mendengar lagu ini, matanya segera menjadi marah dan dia meraung dengan suara rendah. Lebih dari 20 tahun yang lalu, 17 musisi dibunuh oleh Kaisar Suci sendiri. Di antara kejahatan tersebut, Kaisar Suci menuduh 17 musisi melakukan pengkhianatan. Sejak saat itu, siapapun di kota Tuhan yang berbicara tentang musik 17 musisi akan dihukum dengan kejahatan yang sama. Ketika Lin Bai mendengar musik yang berasal dari piano, dia tahu bahwa itu diciptakan oleh Hong Su. Dia melihat ke samping dan melihat di atap lain, Hong Su, berpakaian merah, duduk bersila, dengan gukin diletakkan di atas atap lain. Atap. Berlutut, matanya terfokus, dan 10 jarinya memetik senar, seolah-olah peri sedang membelainya. Dia sendirian dan cantik. Di tengah alunan musik merdu Hong Su, seorang wanita lain berjalan perlahan dengan senyum menghina di bibirnya. Melihat wanita ini, sedikit kemarahan muncul di mata Lin Bai, Zhao Yue. Bab 3600 Hati Keempat Wanita. Langkah kupu-kupu Zhao Yue sedikit terangkat, dengan senyuman di wajahnya, dia mendekati Lin Bai dan tersenyum menawan. Zhao Yue.
Wajah Lin Bai menjadi dingin, terutama ketika Lin Bai teringat bahwa Zhao Yue kini melayani pangeran ke-17. Jangan lihat aku dengan niat membunuh, aku di sini bukan untuk bertarung denganmu. Zhao Yue mengerutkan bibirnya, melipat tangannya, dan berkata sambil tersenyum, aku masih ingin menyalahkanmu, itu mengacaukan semua milikku. Rencana. Lin Bai tiba-tiba mendapat ide di benaknya. Jian Ruohan, Tai Haitang, dan Hong Su sepertinya mengikuti Zhao Yue. Mungkinkah ada kesepakatan yang dicapai di antara mereka berempat? Kenapa kalian berempat bersama? Lin Bai bertanya dengan wajah dingin. Zhao Yue terkekeh dan berkata, mudah untuk mengatakannya, yang satu ingin melakukan detoksifikasi, yang lain tidak punya tujuan, dan yang lain ingin membuktikan dirinya, sesederhana itu. Lin Bai tercengang ketika mendengar ini, Jian Ruohan tentu saja adalah orang yang ingin melakukan detoksifikasi, Tai Haitang dia adalah orang yang tidak punya tujuan, dan Hong Su adalah orang yang ingin membuktikan dirinya. Awalnya aku ingin mengambil alih kekuasaan Pangeran ke-17 dan menggunakan Pangeran ke-17 untuk membiarkan kita pergi ke dunia roh. Sayang sekali kemunculanmu telah mengganggu semua rencanaku. Kamu memaksa Kaisar Suci untuk melarikan diri dari kehidupan dan penghalang kematian. Situasi di ibu kota dewa berada dalam kekacauan lagi. Saya awalnya mengusulkan untuk membawa mereka langsung ke Gunung Jishi dan meninggalkan benua Mangu, tetapi mereka bersikeras untuk datang kepada Anda. Zhao Yue merentangkan tangannya dan berkata sedikit tanpa berkata-kata. Apakah kamu akan pergi ke dunia roh? Lin Bai tertegun terkadang Lin Bai benar-benar tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Zhao Yue. Suatu saat dia ingin menghancurkan keluarga Dewa Racun, dan saat berikutnya dia ingin pergi ke dunia roh. Lin Bai benar-benar tidak mengerti apa yang diinginkan Zhao Yue. Kamu tidak bisa pergi ke dunia roh. Sebelum kamu meninggalkan tubuh Ye Suxin, kamu hanya bisa tinggal di benua Mangu. Mata Lin Bai tiba-tiba menjadi tajam. Kamu tidak bisa mengendalikan urusanku, apalagi sekarang. Apakah kamu punya waktu untuk menjagaku? Seperti yang kubilang, aku pergi ke dunia roh hanya untuk mencari cara memisahkan Ye Suxin dan aku. Lin Bai, awalnya aku hidup dengan merebut hati Yesu. Bukan karena aku harus secara paksa menduduki hati Yesu, tapi karena aku dilahirkan dengan merebut hati Ye. Begitu aku meninggalkan tubuh ini, jiwaku tidak akan punya tempat untuk beristirahat. Melanggar aturan dari surga, dia dilahirkan untuk mengambil alih tubuhnya, begitu aku pergi, aku pasti akan mati. Kata Zhao Yue dingin. Zhao Yue awalnya adalah karakter yang meninggal ribuan tahun yang lalu, tetapi dibangkitkan karena pemimpin lima racun menggunakan formasi Yin Yang untuk merebut hati Yesu di pegunungan Siwan di Lingdong. Awalnya, ini hanya pengambilan tubuh sederhana, Zhao Yue hanya perlu memanggil jiwa Ye Suxin selama pengambilan tubuh untuk dilahirkan kembali. Sangat disayangkan bahwa jiwa bela diri di tubuh Ye Suxin berubah menjadi jiwa bela diri yang transenden setelah mengambil buah Ascension, dan itu juga merupakan burung phoenix yang terlahir kembali dari abu. Ketika Zhao Yue ingin menghancurkan jiwa Ye Suxin, dia menemukan bahwa jiwa bela diri ini selalu melindungi Ye Suxin. Akibatnya, jiwa Zhao Yue dan jiwa Ye Suxin terjerat di dalam tubuh. Zhao Yue memiliki jiwa bela diri 5 kehidupan, yang menakutkan. Tetapi jiwa bela diri transenden Ye Suxin juga luar biasa. Jika 2 ekor harimau saling berkelahi maka akan terjadi kerusakan. Zhao Yue, yang kembali dari perampasan tubuh, awalnya melanggar aturan surga dan kembali mati, tidak mematuhi aturan siklus hidup dan mati. Untuk jiwa lain, seperti jiwa Li Subai, Lin Bai dapat sepenuhnya mencari benda spiritual di benua kuno dan membangun kembali tubuh fisiknya. Tapi jiwa Zhao Yue bahkan lebih merepotkan, melanggar aturan surga. Jika suatu hari jiwa Zhao Yue meninggalkan tubuh Ye Suxin, pada saat itu, jiwanya akan langsung dilenyapkan oleh surga, dan jiwanya akan hilang selamanya. Jika kamu tidak mengizinkanku meninggalkan benua Mangu untuk mencari jalan, aku tidak akan meninggalkan tubuh Ye Suxin, karena jika aku meninggalkan tubuh Ye Suxin, aku mencari kematian. Aku sudah mati sekali. Aku tidak mau mati untuk kedua kalinya. Kalau begitu sederhana saja. Entah kamu membunuhku dengan satu pedang sekarang dan aku pergi ke neraka bersama Ye Suxin, atau kamu membiarkan aku pergi ke dunia roh. Setelah aku menemukan jalan, aku akan meninggalkan tubuh Ye Suxin. Tunggu. Aktif hari itu, aku akan mengirim Ye Suxin kembali ke benua Mangu untuk menyatukan kembali kalian berdua pasangan yang ditakdirkan. Zhao Yue berkata perlahan dengan senyum bibir merah. Lalu kenapa kamu membawa mereka? Lin Bai memandang Jian Ruohan, Tai Haitang, dan Hong Su. Zhao Yue berkata dengan lembut, saya tidak tahu mengapa racun di tubuh Jian Ruohan itu. Racun es batu giok di tubuh Xiao Bai saya tampaknya telah dipengaruhi oleh suatu kekuatan dan diubah di tubuh Jian Ruohan.
Saya telah menghabiskan banyak waktu ini hari. Tidak ada metode yang dapat digunakan untuk menghilangkan semua racun. Dunia ini telah membatasi metode detoksifikasi. Satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan pergi ke dunia roh. Mata Lin Bai menjadi gelap, apakah itu roh transenden yang tadi menyebabkan masalah? Itu juga karena roh transenden sehingga Ye Suxin tidak dihancurkan oleh Zhao Yue. Jian Ruohan awalnya diracuni dengan batu giok es dan tidak dapat bertahan selama 3 tahun, tetapi sekarang dia tidak hanya bertahan, tetapi tingkat kultivasinya bahkan lebih menakutkan. Bahkan kekuatan spiritual di tubuhnya tampaknya telah berubah, menjadi sangat dingin dan menggigit. Tai Haitang itu sederhana. Dia ingin menjelajah ke dunia spiritual. Dia berkata bahwa selain kamu, dia tidak punya apa-apa lagi untuk disayangi di dunia ini. Zhao Yue berkata sambil terkekeh. Tai Haitang terkekeh saat ini dan berkata, Lin Bai, cepat atau lambat kamu akan pergi ke dunia roh, kan? Lalu aku akan pergi ke dunia roh dulu untuk mencari jalan untukmu. Cepat kemari, jika tidak, kultivasimu akan ditinggalkan olehku. Terbuka. Adapun Hongsu, dia bilang dia tidak ingin menjadi kenari yang kamu pelihara di dalam sangkar. Zhao Yue menatap Hongsu lagi dan terkekeh. Wajah Lin Bai muram. Saat dia dan Hongsu berada di Bed Mansion, Lin Bai mengambil alih aliansi pedang. Hongsu sangat ingin melakukan sesuatu untuk Lin Bai, tapi Lin Bai tidak ingin Hongsu pergi ke tempat Feng Yue. Lagi, jadi dia meminta Hongsu melakukan sesuatu untuk Lin Bai. Tinggal di rumah, Hongsu berkata pada waktu itu, apakah aku akan menjadi burung kenari yang kamu pelihara di dalam sangkar sekarang? Lin Bai memandangi keempat gadis itu. Tampaknya mereka semua memiliki keputusan dan idenya sendiri, dan Lin Bai juga tidak banyak bicara. Jian Ruohan berkata dengan dingin pada saat ini, meskipun saya ingin pergi ke dunia spiritual untuk mencari penawar racun, saya tidak perlu terburu-buru. Racun ini tidak dapat membunuh saya untuk sementara waktu, dan saya yakin racun itu menang. Jangan bunuh aku dalam beberapa tahun ke depan. Lin Bai, jika kamu telah menyinggung kerajaan suci pusat sekarang, bahkan jika kamu melarikan diri dari kota ilahi hari ini, kamu mungkin akan menderita balas dendam gila dari kerajaan suci pusat. Aku akan tinggal dan membantumu. Tai Haitang terkekeh, aku pun demikian. Rencanakan. Hongsu berkata dengan lembut, aku tidak terburu-buru untuk pergi, lebih baik tetap dulu. Zhao Yue tidak bisa. Mau tidak mau dia menggelengkan kepalanya secara diam-diam ketika dia mendengar kata-kata ini, dengan senyum masam di wajahnya. Lin Bai memandang Zhao Yue dengan dingin dan berkata, kembalilah ke Dongzu. Kamu tidak bisa meninggalkan benua Mangu tanpa perintahku. Zhao Yue tersenyum tak berdaya, kalau begitu, kamu yang mengambil keputusan terakhir. Biarkan aku kembali ke Dongzu, aku akan kembali saja. Kalian pergi bersama Legiun Kerajaan Shenwu. Setelah aku mengurus semuanya di sini, aku akan mengejarmu. Pada saat ini, Lin Bai sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Kaisar Suci dan Pangeran Rong. Kamu harus pergi dulu, serahkan tempat ini pada kami. Zhao Yue tersenyum dan mengangkat tangannya, di mana prajurit Sekte Iblis. Desir, desir. Ratusan sosok melompat dari kegelapan dan mendarat di Zhao Yue di sebelahnya. Ada 4 Raja Dharma yang familiar dari Sekte Iblis, Raja Serigala, Raja Singa, Raja Harimau, dan Raja Ular. Keempat orang ini juga berada di alam kuasi Tao.